Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi dalam pembelajaran matematika kelas 8 SMP semester 1. Materi kita adalah persamaan garis lurus. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah khusus tentang gradien atau kemiringan garis lurus. Jadi setelah kalian menyaksikan atau menyimak video ini, kalian nanti akan bisa menentukan gradien garis yang diketahui grafiknya atau diketahui persamaannya atau diketahui titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus ya. Ibu ingatkan lagi, bentuk umum dari persamaan garis lurus ini ada dua macam. Yang pertama Y sama dengan MX ditambah C. Yang kedua ini AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan C. Bedanya bentuk yang pertama dan yang kedua adalah Y nya ini untuk yang pertama dia berdiri sendiri, koefisiennya 1. Sedangkan yang kedua ini antara X dan Y nya ini masih satu ruas, dan koefisien dari Y dan ini koefisien dari Y belum tentu sama dengan 1 ya. Yang jelas ini masih satu ruas. Kalau ini sudah berpisah, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Gradien ini dilambangkan dengan huruf M. M-nya M kecil. Gradien ditentukan oleh perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Oke, kita akan menentukan nilai gradien atau kemiringan suatu garis. Yang pertama, jika diketahui grafiknya. Nah, bagaimana menentukannya? Tadi sudah kita bahas bahwa nilai gradien itu ditentukan oleh komponen Y dan komponen X, atau delta Y dibagi dengan delta X. Delta artinya perubahan ya, ini perubahannya Y dan perubahan dari X. Nah, Y itu adalah yang tegak, kemudian X nya yang mendatar. Untuk lebih memudahkan, ini nanti tadi komponen Y adalah tegak, kemudian komponen X nya adalah komponen mendatar. Nah, lebih mudahkannya kalian menghafalkannya begini, tegak dibagi mendatar atau temen gitu ya, untuk menghafalkannya, tegak bagi mendatar. Jadi tegak dulu baru mendatar. Nah, untuk yang Y ini nanti jika yang tegaknya tadi naik maka nilainya positif, kemudian jika turun nilainya adalah negatif. Kemudian untuk yang X, jika X itu mendatar, kalau mendatar itu arahnya kan kanan dan kiri. Kanan positif, kemudian ke kiri negatif. Oke, kita langsung contoh. Ini misalnya contoh 1, ini contoh yang kedua. Ibu namakan ini garisnya adalah garis H. Kita akan mencari gradien garis H, MH. Kita cari tegaknya dan mendatar. Nah, cara yang pertama, kalian tentukan titik yang dilalui oleh garis H. Tipsnya kalian pilih titiknya itu yang koordinatnya adalah bilangan bulat. Misalnya ini. Kemudian, nah bisa di sini atau di sini ya. Nah, ini misalnya ibu beri A, ini B. Kalau dari A mau ke B,
maka arahnya adalah, ingat tegak dulu, jadi ini naik atau turun dulu gitu ya ke sini. Kalau ke sini arahnya ini kan nanjak naik, berarti dia naik dulu 1 2. Kalau naik tadi positif, jadi ini positif 2. Kemudian dari sini ke kanan 1 2 3, ke kanan 3 satuan atau 3 kotak. Nah, tegaknya tadi 2, mendatarnya 3, maka gradien dari garis H adalah 2/3. Jelas ya? Ibu lanjutkan contoh yang kedua. Garis G ini kalian cari titik yang dilalui oleh garis G. Misalnya ibu pilih ini dan ini. Nah, ini kalau tadi sudah A dan B, sekarang misalnya C dan D. Nah, dari C menuju ke D ini kan tidak ke sini dulu ya, tidak mendatar dulu, tapi tegak dulu ya. Tegaknya ini kalau ini berarti turun 1 2 3 4. Karena turun maka negatif 4. Dari sini terus mendatar ke kanan 2 positif. Maka gradien dari garis G adalah tegak dibagi mendatar. Tegaknya tadi negatif 4, mendatarnya 2. Hasilnya adalah negatif 2. Kita lanjutkan yang kedua. Jika diketahui persamaannya Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah MM adalah koefisien atau angka di depan X. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2X dikurangi 3, maka gradiennya adalah angka di depan X yaitu 2, maka M-nya 2. Yang kedua, Y sama dengan negatif 5X dikurangi 1, maka gradiennya angka di depan X ini yaitu negatif 5. Yang ketiga, Y sama dengan 2/3 X ditambah 19. Ini angka di depan X nya atau koefisien X nya 2/3, maka gradiennya 2/3. Nah, kalau kalian amati ini yang di sini kurangi 3 kurangi 1 tambah 19 ini tidak berpengaruh pada nilai gradien. Jadi nilai gradien di sini hanya ditentukan khusus oleh angka di depan X saja. Yang ketiga, jika diketahui persamaannya adalah bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Nah, ini A-nya ini adalah angka di depan X, ini B-nya adalah angka di depan Y. Contohnya, tentukan nilai gradien garis berikut. 1 2X dikurangi 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini min A per B. Ini A-nya di sini, B-nya ini. Nah, A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 3. Negatif 2 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 2/3. Contoh yang kedua, ini A-nya negatif 5, B-nya adalah 4. Negatif 5/4 atau 5/4. Contoh yang ketiga, ini A-nya di sini, B-nya ini. Nah, hati-hati, ini A-nya bukan X ya. A itu angka di depan X. Kalau tidak ada angkanya berarti ini A-nya adalah 1. Kemudian B-nya adalah 7. Jadi hasilnya adalah negatif 1/7. Kita lanjutkan yang keempat. Ini yang keempat. Gradien garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Tadi sudah kita bahas bahwa gradien itu perbandingan dari perubahan nilai Y dan nilai X ya. Nah, nanti kalian bisa
perubahannya itu dari Y2 dulu, Y2 dikurangi Y1. Kalau ini Y2, di sini X-nya juga X2 dikurangi X1. Kalau Y1 dikurangi Y2, X-nya X1 dikurangi X2. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik 5,2 dan 3, -6. Ini adalah X1, ini Y1, ini X2, yang di sini adalah Y2. Nah, kalau kita gunakan rumus tadi, boleh yang Y2 kurangi Y1, X2 dikurangi X1. Y2 nya tadi negatif 6 dikurangi 2, X2 nya adalah 3 dikurangi 5. Negatif 6 dikurangi 2 hasilnya negatif 8, 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2. Ini kalau negatif 8 bagi negatif 2 hasilnya adalah 4 ya. Contoh berikutnya, tentukan nilai gradien dari garis yang melalui dua titik ini. Sama seperti tadi ya, Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Nah, ini kalau Y nya yang ini tinggal ke sana, ini 4 dikurangi negatif 3, 1 dikurangi 0. 4 dikurangi negatif 3 adalah 7, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 7 dibagi 1 hasilnya 7. Ini untuk yang bentuk gradien yang diketahui dua titik yang dilalui. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, biar tidak ketinggalan video pembelajaran matematika dari Ibu. Dan silahkan klik like untuk video kali ini jika dirasa bermanfaat, dan ada kurangnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.